Pemirsa, pasca insiden kecelakaan KRL komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, Stasiun Bekasi Timur telah kembali beroperasi. Baik kereta api jarak jauh maupun KRL komuter lain jalur Jakarta Cikarang kini juga sudah dapat melintas. Untuk mengetahui selengkapnya kami terhubung bersama dengan VP Korkom PT Kereta Api Indonesia, Ibu Ane Purba. Selamat siang Bu Ane. Selamat siang. Baik, Bu Ane, mungkin boleh dikonfirmasi juga Bu Ane saat ini apakah memang seluruh perjalanan kereta api ini sudah pulih 100% terutama yang kemarin terdampak dari adanya kecelakaan, Bu? Iya, jadi dapat kami sampaikan kemarin pukul 14 siang ya, kami sudah menjalankan semua operasional di jalur yang memang pasca kejadian Argo Bromo Anggrek bersama dengan komuter lain. Dan stasiun Bekasi Timur juga sudah beroperasi sejak pukul 14 kemarin. Dan pagi ini semua kereta perjalanan jarak jauh ini sudah kami aktifkan kembali. Kita juga melihat kebutuhannya juga harus kami penuhi mengingat hari ini sampai hari Minggu ini adalah peak hours untuk long weekend sehingga dibutuhkan memang untuk percepatan dari evakuasi sarana dan prasarana kemarin, tapi kami memastikan safety ini juga menjadi pertimbangan menjalankan perjalanan kereta baik KRL dan kereta jarak jauh. Tentu setelah semua investigasi di lokasi sudah selesai dilakukan oleh KNKT. Baik, terkait dengan sudah dibukanya kembali operasional dengan normal, Bu Ane mungkin bisa dijelaskan lebih detail juga apakah memang untuk uji rel dan juga persinyalan ini juga sudah dilakukan Ibu sebelumnya? Iya, betul. Jadi kemarin bersama dengan Pak Menteri Perhubungan, ada juga Direktur Utama yang memastikan langsung di lokasi dan kami juga berada di lokasi saat melakukan uji coba. Pertama yaitu KRL yang dijalankan dari Bekasi menuju Cikarang dengan tentu setelah melakukan berbagai assessment safety sejak sarana dan prasarananya sudah dievakuasi gitu. Jadi memang ini sudah dilakukan untuk asesmen kepastian dari safety di lokasi tersebut. Dan yang perlu kami informasikan juga inisiatif dari KAI Daop 1 di perlintasan yang kemarin juga diterobos oleh taksi ya, itu juga sudah diberikan palang gitu ya, sehingga ini adalah antisipasi yang kita lakukan. Kami juga pada saat ini terus berkoordinasi dengan semua pihak, DJKA, Dishub, Pemda, baik yang di pusat juga, ini supaya kita serius menangani perlintasan-perlintasan, dan kami berharap juga masyarakat tidak lagi membuka perlintasan-perlintasan yang sudah ditutup gitu ya, dan juga memperhatikan betapa krusialnya keselamatan di perlintasan untuk keselamatan kita diri sendiri dan juga keselamatan banyak orang. Ya, Bu Ane, dari hasil investigasi sementara ini ya Bu, apakah sudah diketahui sebetulnya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini? Apakah ada kelalaian human error atau ini adalah sebuah kekurangan atau kesalahan sistem? Apakah ini sudah ada hasilnya Bu dari pihak KAI? Iya, jadi yang melakukan investigasi adalah KNKT. Jadi privilege itu akan disampaikan nanti oleh KNKT terkait semua investigasi baik sarana prasarana SDM ini nonstop ya dilakukan, bahkan mungkin sampai pada saat ini pun masih ada data-data yang harus dikumpulkan, dan saya nanti yakin bahwa KNKT akan menyampaikan temuan-temuannya dan juga rekomendasi perbaikan secara menyeluruh baik KAI dan semua stakeholder terkait gitu ya untuk keselamatan perkeretaapian ke depan. Jadi kalau ditanya apakah KAI sudah melakukan investigasi, yang melakukan investigasi adalah KNKT. Baik, kalau begitu secara internal begitu ya Bu, apakah evaluasi seperti apa yang kemudian dilakukan oleh KAI yang bisa disampaikan kepada publik juga untuk meyakinkan bahwa tentu akan ada perbaikan pelayanan juga ke depannya?
Pasti, evaluasi internal pasti dilakukan segera mungkin setelah kejadian gitu ya, mengantisipasi kejadian serupa terjadi pasti dilakukan. Baik itu melihat berbagai aspek termasuk sarana prasarana SOP pengawasan di pusat pengendalian ini pasti langsung dilakukan sehingga kami bisa mengoperasikan kereta api kembali gitu. Tetapi untuk rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh KNKT nantinya ini juga akan melengkapi perbaikan yang harus dilakukan KAI. Tetapi sebelum rekomendasi itu muncul, kami sudah melakukan evaluasi-evaluasi. Bahkan pada pagi ini dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Utama kami, Bapak Bobi Rashidin, ini untuk adanya penekanan keselamatan kepada frontliner termasuk masinis, asisten masinis, dan petugas-petugas yang di stasiun untuk kembali merimain safety induction yang memang kita berikan sebagai antisipasi. Kami juga melakukan seperti self-healing ya kepada semua pegawai yang ada di lapangan supaya mereka kembali percaya diri untuk bisa melayani pelanggan-pelanggan kami. Ini dilakukan sejak kejadian tersebut semua bergerak, baik dari sisi frontliner, dari masinis, asisten masinis, pusat pengendalian, teknisi, semuanya bergerak langsung untuk melakukan evaluasi dan juga antisipasi pengawasan yang lebih ketat agar kami tetap bisa menjalankan. Ini krusialnya juga mulai hari ini kan ada long weekend, sehingga Ya. pengawasannya lebih ketat lagi gitu ya untuk perjalanan kereta api dan juga kami berkoordinasi terus dengan stakeholder seperti DJKA dan yang tentu di sub setempat TNI Polri untuk area-area seperti perlintasan pun ini langsung kita awasi lebih ketat supaya kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Baik. Ya Bu Ane, soal evaluasi di perlintasan sebidang ya Bu, ini kan pemerintah akan menertibkan ada 1.800 yang tercatat ini masih kurang memadai. Peran dari Ya. KAI sebetulnya seperti apa Bu? Karena kan kalau dari regulasi ini kan harus bekerja sama juga dengan pemerintah daerah ya untuk memastikan perlintasan sebidang itu aman. Apa yang menjadi peran dari KAI untuk menertibkan perlintasan sebidang? Iya, sebelum saya menjelaskan peran KAI ya, yang perlu saya update di sini kita coba melihat undang-undang perkeretaapiannya dulu. Ya, secara undang-undang perkeretaapian dituliskan bahwa jalur kereta itu adalah jalur steril, itu yang pertama. Yang kedua, siapapun ya pengguna jalan dan yang lainnya harus mendahulukan kereta api gitu untuk perjalanannya. Nah, bagaimana dengan perlintasan sebidang ini? Ini kan dimunculkan ini karena mungkin di sana belum ada flyover, kemudian ada underpass yang tanggung jawabnya sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari ada Dishub, kemudian di sana juga ada pemerintahan daerah dan juga ada juga yang berkaitan dengan kementerian apa namanya di pusat gitu ya. Nah ini pemerintah daerah dan kementerian, mohon maaf. Jadi ini kan beberapa hal koordinasi yang terus kita lakukan untuk menanggung-jawabi perlintasan sebidang ini. Nah, inisiatif KAI yang seperti tadi disampaikan, apa inisiatifnya? Mulai dari sosialisasi kita lakukan terus-menerus, sampai sebenarnya 1.800 itu adalah mapping dari KAI setelah kami mencatat lebih dari 3.500 perlintasan sebidang. Baik itu yang resmi, tidak resmi, ada yang dijaga, ada yang tidak dijaga. Ada 1.800, ini yang memang sangat krusial, yang harus diberi pengamanan atau ditutup atau dilakukan adanya pembangunan flyover dan underpass karena ini trafiknya sangat tinggi dan potensi kecelakaannya juga di sini cukup tinggi. Nah, ini inisiatif dari KAI adalah melakukan mapping tersebut sehingga Bapak Presiden Prabowo kemarin menyampaikan ada dana yang diberikan sebesar 4 triliun untuk dilakukan pembangunan flyover, underpass, dan juga kelengkapan dari perlintasan-perlintasan ini. Tentu kami harus berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian dan Dishub setempat dan Pemda setempat, juga Kementerian PU. Nah, yang berikutnya adalah kami sudah menutup lebih dari 1.000 perlintasan gitu ya. Setiap tahun itu ada sekitar 300
300 sampai 400. Masalahnya setelah ditutup ada saja warga yang berani membuka perlintasan ini gitu, bahkan membuka yang baru. Begitu ditutup di satu lokasi dibuka lagi di lokasi yang lain gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang memang harus dikerjakan sama-sama, dan kami memohon dengan sangat kepada masyarakat jangan buka lagi perlintasan yang sudah ditutup, dan jangan lagi membuka perlintasan-perlintasan baru karena ini sangat membahayakan banyak orang. Karena perjalanan kereta api ini harus didahulukan, tidak bisa melakukan pengereman mendadak karena itu akan mencelakakan lebih banyak lagi gitu. Jadi ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus terus disosialisasikan, dan kami setiap hari tidak lelah bersama dengan komunitas pencinta kereta untuk melakukan sosialisasi di lokasi, di area-area yang memang rawan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang ini. Baik, Bu Ana Purba, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan, edukasi juga terkait dengan keselamatan kereta api. Terima kasih Bu Ana Purba, VP Korkom PT KAI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.